Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana Tialahi. Yang saya hormati Ibu dosen pengampun, Ibu Eka Salama Susanti MSI. Langsung saja, saya di sini mengumpulkan tugas makalah sejarah peradaban Islam pada masa kerajaan Mongol di India. Sejarah berdiri dan perkembangan dinasti Mongol. Dinasti Mongol adalah salah satu di antara kemegahan Islam yang tidak dapat dilupakan. Pada zaman dahulu, bangsa Mongol terkenal sebagai perusak besar kebudayaan Islam yang telah didirikan oleh Abbasiyah yang dikepalai oleh Hulagu Khan. Namun anak cucu mereka malah menjadi penyiar Islam yang gagah perkara atau Hamka 1975 B sampai 139. Setelah Kabul dapat dilakukan, Bubun merumuskan ekspedisi ke India saat itu diperintah Ibrahim Lodi yang sedang mengalami masa krisis sehingga stabilitas pemerintahan menjadi kacau. Alam Khan pada paman dari Ibrahim Lodi bersama Daulat Khan, gubernur Lahore, mengirim utusan ke Kabul. Dia meminta bantuan untuk menjatuhkan pemerintah Ibrahim Lodi di Delhi. Permohonan itu langsung diterimanya. Pada tahun 1525 Masehi, Babur berhasil menguasai Punjab dengan ibu kotanya Lahore. Setelah itu dia memimpin tentaranya menuju Delhi. Yang B, kemajuan peradaban dan pemikiran Islam pada masa dinasti Mongol. Pada kejayaan Mongol dimulai pada pemerintahan Akbar 1556 sampai 1605 Masehi dan 3 raja penggantinya yaitu Jahangir 1605 sampai 1628 Masehi, Shah Jahan 1628 sampai 1658 Masehi, dan Aurangzeb 1658 sampai 1707 Masehi. Setelah itu, kemajuan kerajaan Mongol tidak dapat lagi dipertahankan oleh raja-raja berikutnya. Akbar menggantikan ayahnya pada saat ia Bairan Khan, seorang Syi'i. Pada masa pemerintahannya, Akbar melancarkan seorang untuk menerangi pemberontakan sisa-sisa keturunan Sirhan Shah yang berkuasa di Punjab. Pemerintahan daerah dipegang oleh seorang salah kepala komandan. Subdinasti dipegang oleh Fahdur komandan. Selain itu, terbentuk landasan institusional dan landasan geografis bagi kekuasaan imperial. Pemerintahan Mongol pada umumnya dijalankan dan dibesar kalangan di militer dan politik seperti dari Iran dan Muslim asli India tahun 4 sampai 205. Satu, bidang ekonomi dan sosial. Kemajuan stabilitas politik yang diterapkan oleh Akbar telah membawa kemajuan di bidang lainnya. Seperti bidang ekonomi, kerajaan Mongol dapat mengembangkan program pertanian, perkembangan dan perdagangan. Nomor 2, bidang seni dan budaya. Karya seni terbesar yang dicapai pada masa dinasti Mongol khususnya pada masa Akbar, dibangunkan istana, fatur, sikri, villa, dan masjid-masjid indah. Nomor 3, bidang agama, maksudnya Islam di India bukan tidak menimbulkan masalah konflik terkait kepercayaan. Yang nomor 4, bidang pengetahuan. Pada zaman ini banyak lahirnya masuk dari mu'jamad atau buku kumpulan berbagai ilmu dan masalah kira-kira seperti ekspedisi. Yang C, kemunduran peradaban dan pemikiran Islam pada masa dinasti Mongol. Beberapa faktor yang menyebabkan kekuasaan dinasti Mongol mengalami kemunduran dan membawa kepada kehancuran pada tahun 1858 Masehi, yaitu terjadinya
stagnasi dalam pembinaan kekuasaan militer. 2. Kemerosotan moral dan hidup mewah di kalangan elit-elit politik. 3. Pendekatan Aurangzeb yang terlampau kasar dalam melaksanakan ide-ide pintar dan kecenderungan aksentisisi. 4. Semua pewaris tentara kerajaan pada masa terakhir adalah orang-orang lemah. 5. Banyak terjadinya pemberontakan Mongol akibat dari lemahnya pemimpin kerajaan Mongol setelah pemimpin Anugerah, sehingga banyak wilayah kerajaan Mongol yang terlepas dari kekuasaan Mongol. Adapun pemberontakan tersebut antara lain: A. Kaum Hindu yang dipimpin oleh Banda berhasil merebut Sadenghora. Yang B. Golongan Maratha yang dipimpin oleh Baji Rao telah berhasil merebut wilayah Gujarat. Yang C. Pada masa pemerintahan Shah Alam terjadi beberapa serangan di pasukan. Adapun urutan penguasaan kerajaan Mongol antara lain: 1. Zahiruddin Babur, 2. Humayun, 3. Akbar Shah, 4. Jehangir, 5. Shah Jahan, 6. Aurangzeb, 7. Muazzam, 8. Azimun, 9. Jihandar, 10. Faruk, 11. Muhammad Shah, 12. Ahmad Shah, 13. Alamgir, 14. Shah Alam, 15. Akbar, 16. Bahadur Shah. Kesimpulan, raja-raja tersebut dari dinasti Mongol adalah Sultan Akbar, Sultan Shah Jahan, dan Sultan Aurangzeb. Sultan Akbar terkenal sebagai raja yang berusaha melakukan akomodasi politik dan kultur atas kekuasaan Islam dan masyarakat. Cukup sekian. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.